Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita diperjumpakan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tentunya dalam perlindungan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami datang ke hadirat Tuhan untuk mengucapkan syukur kami atas setiap kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menyertai kami dari aktivitas kami di pagi hari hingga malam hari ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan juga kembali mengingatkan kami, mengetuk pintu hati kami, untuk kami boleh ada di dalam ibadah ritual, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan boleh berkenan atasnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12, yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat oleh orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan habis. Makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, salam sejahtera, salam sehat, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan kita ada dalam sebuah komunitas, ada dalam satu persekutuan, ada dalam satu tempat? Tentunya kehadiran kita di satu komunitas, satu persekutuan, ataupun satu tempat, kita mengharapkan kita bisa menjadi atau kita bisa menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita berharap kita bisa menjadi orang yang dapat memberikan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita.
Atau adakah dari Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudari yang menginginkan kehadirannya justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Saya yakin dan percaya tidak ada dari kita yang mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kita mau kita menjadi berkat, kita bisa menghadirkan damai sejahtera, kita bisa menghadirkan sukacita dimanapun kita berada. Dan prinsip inilah yang mau ditanamkan oleh Paulus di dalam setiap pelayanannya yang ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca perikop ini dari awal, dari ayatnya yang pertama sampai pada perikop kita, ayatnya yang ke-12, kita diperlihatkan kisah waktu itu Paulus sedang melakukan pelayanannya. Dia dari Makedonia, habis itu dia lanjut ke Troas, habis dari Troas dia melanjutkan ke Filipi dan kembali ke Troas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang kita baca, saat itu Paulus bersama dengan rombongannya, mereka sampai di Troas. Dan sebelum melanjutkan perjalanannya, mereka singgah di Troas 7 hari lamanya. Dan seperti biasa yang dia lakukan ketika dia berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, Paulus melakukan pengajaran dan melayani. Jadi selama 7 hari dia berada di Troas, Paulus melakukan pengajaran, Paulus melayani. Bahkan kalau dalam perikop yang kita baca ayat ke-7 sampai 12, detik-detik atau saat mendekati Paulus mau berangkat, kalau di sini dijelaskan pada malam harinya sebelum pagi-pagi betul Paulus akan berangkat, Paulus tetap melakukan pengajaran, Paulus tetap melakukan pelayanannya kepada jemaat yang ada di tempat tersebut. Kita melihat pada ayatnya yang ke-7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Bahkan sampai di ujung yang harusnya kalau kita Bapak Ibu di ujung sebelum kita pergi meninggalkan satu tempat, biasanya kita akan melakukan farewell, perpisahan. Tapi yang dilakukan oleh Paulus justru dia terus melayani, dia terus memberikan pengajaran kepada jemaat yang ada di tempat ia bersinggah, yaitu ada di Troas. Namun uniknya, ketika Paulus bersama dengan rombongan berada di Troas, ketika dia sedang melakukan pengajaran, ada seorang pemuda yang bernama Eutikus. Dia juga mengikuti pengajaran dari Paulus. Tapi saat itu dia merasakan kantuk yang begitu berat sehingga dia tertidur. Dan ternyata ketika dia tertidur, dia justru jatuh dari tingkat 3 menuju tingkat bawah. Dan saat itu tentunya ketika ada seorang yang jatuh, semua langsung heboh. Dan mereka mendapati Eutikus, sang pemuda itu, mati. Tapi hal unik yang dilakukan Paulus justru tidak marah-marah karena pengajarannya diganggu dengan perilaku atau tindakan atau kejadian yang dilakukan oleh Eutikus. Hal yang dilakukan Paulus ketika mendapati salah seorang yang mendengarkan dia, yang mengikuti dia, yang mendengarkan pengajaran dari dirinya, tapi dia tertidur dan terjatuh dan orang lain menganggap bahwa dia mati, yang dilakukan Paulus adalah dia menghampiri. Pada ayatnya yang ke-10
10 dikatakan, tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Dan seketika itu juga, pemuda itu pun tetap hidup. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang melihat dia, yang mengangkat dia. Dan setelah Paulus berkata demikian, dia tidak memarahi pemuda itu, tapi dia melanjutkan pengajaran dan pelayanannya. Dikatakan pada ayat yang ke-11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Dan kalau kita mau lanjutkan sampai ayat ke-12, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa terhibur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sampai akhir Paulus ada di Troas, dia tetap melayani. Bahkan ketika ada kejadian yang mengganggu pengajarannya dia tidak menyalahkan orang tersebut. Tapi dia justru menolong orang-orang tersebut melakukan sebuah tindakan sehingga orang tersebut tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang hidup. Dan dia tidak melupakan tugasnya, yaitu melakukan pengajaran dan melakukan pelayanan bagi jemaat, bagi orang-orang yang berada di Troas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca pada malam hari ini, saya menemukan 2 poin penting yang bisa kita refleksikan, dan tentunya tidak hanya kita refleksikan saja, tetapi tentunya mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang pertama yang kembali kita mau diingatkan adalah Paulus terus menghadirkan damai sejahtera dan terus melakukan pelayanan dimanapun dia berada. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau terus melakukan atau menghadirkan damai sejahtera itu? Apakah kita mau terus menghadirkan sukacita itu? Apakah kita mau terus menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kita? Dan pertanyaannya, apakah kita mau terus melayani dimanapun kita berada? Karena yang sering menjadi kendala kita saat ini adalah kita hanya mau melayani ketika kita berada di tempat yang enak. Kita hanya mau menghadirkan damai sejahtera, kita hanya mau menghadirkan sukacita, kebahagiaan di lingkungan-lingkungan tertentu. Tapi hari ini Paulus kembali mengingatkan kita, dimanapun dia berada, dia terus menghadirkan damai sejahtera, dia terus melakukan pelayanannya. Bahkan sampai detik-detik dia mau meninggalkan tempat itu, dia tidak melupakan pelayanannya dia tidak melupakan tugas dia sebagai pengikut Yesus Kristus. Begitu dia tetap menghadirkan damai sejahtera. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-12 yang terakhir, orang-orang di Troas merasa terhibur atas pelayanan, atas pengajaran yang tidak hanya dilakukan, tidak hanya diucapkan oleh Paulus, tapi benar-benar dia lakukan, dia tampakkan dalam kejadian yang terakhir. Hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan adalah kita belajar dari Paulus untuk lebih baik bertindak daripada menyalahkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mau coba bayangkan kondisi Paulus saat itu ketika dia sedang mengajar, ketika dia sedang melayani orang banyak, dan saat itu orang-orang sedang memperhatikan dia. Tiba-tiba ada satu orang melakukan tindakan yang membuat orang lain akhirnya sudah tidak memperhatikan Paulus, tapi justru memperhatikan orang itu. Kalau sebagai manusia, pasti kita merasa kesal. Justru kita menyalahkan orang itu. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia tidak menyalahkan Eutikus. Tapi justru dia datang menghampiri Eutikus, dia membantu Eutikus. Dan Eutikus yang tadinya dianggap mati oleh orang-orang, ternyata dia tetap hidup. Dan kembali Paulus tidak menyalahkan Eutikus. Dia kembali naik ke atas. Dia kembali memecah-mecahkan roti. Dia kembali melakukan pengajaran dan melakukan pelayanannya. Bahkan dikatakan sampai fajar menyingsing. Tidak ada Paulus menghakimi orang itu. Tapi yang Paulus lakukan, dia lebih baik melakukan sebuah tindakan yang menolong orang itu, dibandingkan dia harus menyalahkan Eutikus. Pertanyaannya kembali sebagai bahan refleksi kita. Bagaimana dengan kita? Seringkali sebagai manusia kita jatuh karena kita lebih suka menyalahkan orang lain dibandingkan kita membantunya untuk bisa bangkit. Kita seringkali menyalahkan orang lain daripada kita membantunya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sering menjadi hakim bagi orang lain. Tapi apakah kita sudah menyadari diri kita melakukan yang benar, melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hadirkan garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekeliling kita. Baik itu dalam keluarga, dalam lingkup persekutuan dalam gereja, lingkup masyarakat, lingkup bangsa dan negara. Mari jadilah garam dan terang dunia. Karena dengan menghadirkan garam dan terang dunia, itu berarti kita menghadirkan damai sejahtera, kita dapat menjadi sukacita, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk kita, tapi itu mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Untuk itu, mari jadi garam dan terang dunia, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan kembali mengingatkan kami, mengetuk pintu hati kami, untuk kami boleh ada dalam sebuah persekutuan umat Tuhan, Jemaat Zebaot Bogor. Dan saat ini Bapa, ketika kami boleh ada dalam sebuah ibadah keluarga, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami selalu Bapa, agar firman Tuhan yang kami dengar, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami sebagai pengikut Kristus, agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera
bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mampukan kami juga Bapa, agar kami dapat menjadi orang yang selalu bertindak dengan baik, bukannya justru menjadi hakim bagi orang lain. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami ini untuk Tuhan pakai di dalam karya keselamatan-Mu di dunia ini. Pada malam hari ini Bapa, meskipun kami masih harus melakukan ibadah keluarga dari tempat kami masing-masing, tapi saat ini kami mau menyatukan hati kami untuk saling mendoakan setiap pribadi-pribadi, keluarga-keluarga dimanapun mereka berada sebagai persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan mau kuatkan mereka. Berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Betty Lewakabesi yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau memberikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi, setiap keluarga-keluarga yang saat ini dalam pergumulan. Baik pergumulan ekonomi, pergumulan relasi, komunikasi, ataupun yang lainnya. Kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu mendampingi kami untuk kami melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan kami, Jemaat Zebaot Bogor. Kami menyerahkan pendeta, majelis jemaat, penatua diaken, pelkat, komisi, panitia-panitia, dan warga jemaat. Kiranya Engkau boleh memberkati, menyertai setiap kami yang menjadi persekutuan dari Jemaat Zebaot Bogor. Mampukan setiap kami Bapa, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang saat ini merasa kehilangan, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang sejati, yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kehidupan kami tidak hanya ada dalam sebuah persekutuan umat Tuhan, tapi kehidupan kami juga Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan negara kami Indonesia untuk para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Untuk setiap dokter, suster, para medis, relawan, aparat negara yang boleh bersama-sama memberi diri mereka untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, untuk merawat setiap pasien-pasien. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Bapa di dalam surga, ingatkan kami juga Bapa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, untuk kami boleh melakukan setiap protokol kesehatan dengan baik dan benar. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada ibadah keluarga kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Salam sejahtera Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Warga jemaat GPIB Sebaut Bogor. Saya Pendeta Lian Sihotang selaku Ketua Tim Satgas COVID-19 Sebaut Bogor. Dalam hal ini menyampaikan bahwa dalam waktu yang belum ditentukan, kita belum dapat menentukan waktu atau jadwal ibadah tatap muka di gereja. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi berkaitan dengan ibadah tatap muka tersebut. Namun, dalam hal ini kami akan memberikan atau menyajikan sosialisasi tentang protokol kesehatan di dalam peribadatan yang sekiranya ke depan akan menjadi panduan kita atau menjadi kebiasaan baru normal kita. Kiranya Ibu Bapak Saudara kita sekalian dapat sama-sama menyimak dan dapat memperhatikan langkah demi langkah sehingga kita betul-betul dapat melakukan yang terbaik, menghadirkan kondisi yang terbaik. Dan tentu semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Protokol Kesehatan Peribadahan GPIB Sebaut Bogor. Shalom Jemaat GPIB Sebaut Bogor. Memasuki masa new normal, berikut akan disampaikan protokol kesehatan yang diberlakukan guna memutus rantai penularan virus COVID-19. Tempat cuci tangan tersedia di sebelah kiri kanan pintu masuk utama gedung gereja, pintu masuk GSG 1 dan pintu masuk GSG 2. Rambu-rambu protokol kesehatan. Patuhi semua rambu-rambu protokol kesehatan yang terdapat di setiap area gereja. Penyemprotan disinfektan dilakukan setiap seminggu 2 kali dan akan dilakukan setiap setelah peribadahan dalam gedung gereja. Pengisian form kehadiran. Jemaat diharapkan untuk mengisi form guna mendapatkan nomor tempat duduk. Pengecekan suhu badan. Jemaat yang akan masuk beribadah akan diperiksa suhu badannya pada gerbang pintu masuk gedung gereja. Penanganan khusus. Bagi jemaat yang terdapat bersuhu badan di atas batas 37,5 derajat Celcius akan dibawa ke bidang kesehatan dan mendapatkan penanganan khusus. Informasi parkiran. Mobil diparkir di sebelah kiri gedung gereja dan motor di sebelah kanan gedung gereja. Cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Cucilah tangan dengan baik dan benar sesuai standar protokol kesehatan yang berlaku. Registrasi nomor duduk. Meregistrasi barcode yang sudah didapat setelah mengisi form di rumah untuk mendapatkan nomor tempat duduk. Memberikan persembahan. Guna terhindar dari bersentuhan, persembahan diberikan di awal sebelum masuk ke ruang ibadah. Mencocokkan nomor tempat duduk. Presbiter bertugas akan menunjukkan nomor tempat duduk sesuai dengan nomor yang tersedia di bangku-bangku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.
Proses keluar ruangan dengan dipandu oleh presbiter bertugas, jemaat yang duduk paling belakang, sudut terluar yang keluar terlebih dahulu. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah video sosialisasi tentang protokol peribadatan yang dapat kami sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi panduan untuk kita sama-sama untuk di waktu ke depan kita akan bersama-sama mengikuti peribadahan tatap muka. Dan melalui video ini juga kita diingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan, bukan di gereja, namun terlebih dari rumah dan sampai ke rumah. Dan tentu kita berpengharapan kepada Tuhan tentang masa yang lebih baik akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom. Taati protokol kesehatan, pola hidup bersih, selalu gunakan masker, hindari kerumunan, hindari bersentuhan. Terima kasih atas perhatiannya.